lagi bersama saya Arista Widianti dengan NIM 858541505. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 6 di UPBBJJ Malang, program studi PGSD dalam rangka memenuhi tugas praktikum untuk mata kuliah praktikum IPA. Hari ini saya akan melakukan sebuah eksperimen dengan tema makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam kehidupan modern, deterjen telah menjadi kebutuhan harian yang tak terelakkan. Namun, pernahkah kita bertanya, kemana sih limbah deterjen ini berakhir dan apa dampaknya terhadap ekosistem, khususnya bagi kehidupan tumbuhan? Melalui video ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah eksperimen ilmiah sederhana dan jelas. Mengamati pengaruh deterjen terhadap kekejaman kacang hijau. Mari kita simak. Untuk melaksanakan penelitian ini, kami menyiapkan alat dan bahan berupa deterjen ini, kemudian deterjen bubuk ya, kemudian biji kacang hijau yang sudah saya rendam selama 2 hari, kemudian gelas plastik, kemudian gelas ukur, ini gelas ukur, kemudian kapas sebagai media, kemudian kertas HBS nanti sebagai penutup gelas-gelas ini, kemudian gunting, kemudian air ledeng, kemudian ini juga gelas kaca yang berukuran 500 ml, dan ini sebagai campuran deterjen nanti sebanyak 1000 ml yang akan saya campur deterjen 1 sendoknya. Langkah pertama, saya membuat larutan deterjen dengan variasi konsentrasi 100%, ini, kemudian 50%, kemudian 25%, kemudian 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Sebagai pembanding, kami juga menggunakan air bersih yang diberi label kontrol. Nah, ini adalah air kontrol, air bersih. Pembuatan larutan ini nanti dilakukan dengan metode pengenceran bertingkat untuk memastikan akurasinya. Jadi ini adalah air ledeng, air bersih sebagai air kontrol. Nanti saya akan memasukkan 1 sendok deterjen ke air seperti ini, kemudian saya masukkan ke 100%. Saya kurangi 500 ml. Kemudian saya tambahkan 500 ml ini ke dalam ini, berarti akan menghasilkan larutan deterjen 50%. Seperti itu sobat. Mula-mula saya memberikan 1 sendok deterjen pada larutan kontrol 1000 ml, dan kemudian saya aduk. Setelah itu saya mengambil 500 ml, saya taruh di tabung 100%, dan kemudian saya menambahkan 500 ml lagi pada tabung yang tadi saya isi 1000 ml itu, dan kemudian saya ambil 500 ml, saya berikan kepada botol yang bertuliskan 50%. Kemudian saya tambahkan air kontrol lagi 500 ml, dan saya ambil lagi 500 ml, begitu seterusnya, dan saya berikan ke tabung-tabung selanjutnya.
konsentrasi deterjen pada masing-masing gelas sudah terisi. Kemudian saya memberikan setiap masing-masing gelas kontrol yang sudah saya beri label mulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,1%. Masing-masing saya berikan media kapas untuk menaruh kacang hijau sebanyak sekitar 10 butir di setiap gelas yang saya beri label tersebut. Setelah saya memberikan kacang hijau kepada setiap gelas yang sudah saya beri kapas sebagai media untuk sebagai rumahnya kacang hijau, kemudian saya memberikan di setiap gelas yang sudah ada label untuk diberikan air sesuai dengan konsentrasinya. Jadi saya memberikan pada gelas yang konsentrasinya 100%, saya memberikannya air yang memang berkonsentrasi 100%. Maksudnya deterjennya ya. Kemudian saya memberikan pada gelas yang berlabel 50%, saya memberikan air yang konsentrasi deterjennya 50%, begitu seterusnya. Setelah itu saya menutup dengan kertas HVS, tujuannya agar kelembapan kacang hijau dan kelembapan yang ada di dalam itu tetap terjaga. Setelah kita melakukan praktikum ini, kita akan tunggu hasilnya dalam 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Pada saat hari pertama atau 24 jam, nanti kita akan melihat bagaimana pertumbuhan dari kacang hijau ini. Nanti kita amati apakah sudah ada akarnya atau sudah muncul pertumbuhannya. Kita melihat dari mulai kontrol sampai nanti konsentrasinya 3,1 akan kita lihat. Besok kita akan melihat dan mengukur panjang akar dari setiap konsentrasi tingkat akurasinya. Setelah 1 kali 24 jam, kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada setiap konsentrasi ini. Mari kita lihat dan kita ukur pertumbuhan akarnya dengan penggaris ini. Pertama kita akan melihat pertumbuhan yang kontrol. Kita akan melihat, kita akan coba lihat satu. Kita akan ukur. Tinggi, hampir menuju kedua. Setelah hasil pengamatan pada hari pertama 1 kali 24 jam, saya sudah mencatat hasil pengamatan saya pada tabel. Nanti saya akan menuliskan ini dalam LKB. Kita menunggu besok 2 kali 24 jam. Kita akan melihat apakah hasilnya akan sama atau lebih panjang pertumbuhannya. Setelah sekarang 1 kali 24 jam yaitu atau 48 jam, mari kita lihat bagaimana akar tumbuhnya. Apa akan semakin panjang atau bagaimana, kita lihat setiap konsentrasinya. Kita mulai dari yang kontrol. Yang kontrol semakin subur, akarnya semakin banyak. Dan untuk yang 100%, dia tumbuh hanya 0,1 atau 0, berapa, karena memang ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Kecenderungannya adalah seperti kosong. Kemudian untuk yang 50% juga yang tumbuh hanya 1, kemudian itu hanya beberapa dan seperti kering, kayak kosong. Yang 25% yang tumbuh hanya 2, dan itu pun juga tidak banyak yang tumbuh karena akarnya sedikit sekali, seperti 0,5. Nah, lihat kalau kemarin yang 25%
0,2. Jadi yang tidak tumbuh itu adalah 150, 25, yang tumbuh cuma 2. Ini juga 2. Ini mulai agak tumbuh, lumayan tumbuh, tapi tidak panjang kayak kita hitung. Sekitar 1 milimeter. Kemudian kita lihat ada lumayan banyak yang mengeluarkan akar. Kita hitung. Oh, lumayan panjang. 1,7. Jadi lumayan agak banyak yang pertumbuhan akarnya. Dan ini yang 3,1 lumayan banyak yang tumbuh akarnya. Kita lihat kalau kemarin itu 1,5 mm, sekarang berapa? Oh, cukup panjang. Hampir 2 ya, dari 2 mm. Dua koma empat. Larutan deterjen memang berpengaruh negatif terhadap perkembangan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, semakin rendah presentasi perkecambaran dan panjang akar kecambah kacang hijau. Nah, konsentrasi deterjen sebesar 50% dan 100% ini bersifat mematikan dan sebaliknya